Halo semuanya, saya Muhammad Ihsan dengan NIM 240111100371. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah perjalanan pasal 18, perkembangan pemerintahan di Indonesia. Pasal 18 merupakan dasar pengaturan pemerintahan daerah di Indonesia. Sejak kemerdekaan, pasal ini mengalami berbagai perubahan yang dipengaruhi oleh kondisi politik dan sistem pemerintahan yang berlaku pada masanya. Undang-Undang Dasar 1945, awal 1945. Pada awal kemerdekaan, pasal 18 dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana kekuasaan lebih banyak berada di tangan pemerintah pusat, dirumuskan secara singkat dan masih bersifat umum. Dalam pasal ini disebutkan bahwa Indonesia dibagi atas daerah besar dan kecil, serta mengakui adanya daerah yang bersifat istimewa. Namun, pengaturan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah belum dijelaskan secara rinci. Akibatnya, pelaksanaan pemerintahan daerah pada masa ini cenderung bersifat sentralistik dan kekuasaan lebih banyak berada di tangan pemerintah pusat. Masa RIS 1949. Pada masa Konstitusi RIS 1949, Indonesia menganut sistem federal. Dalam sistem ini, negara terdiri atas beberapa negara, bagian yang memiliki kewenangan cukup luas dalam mengatur pemerintahan masing-masing. Perubahan ini menunjukkan pergeseran dari sistem yang terpusat menjadi lebih terdesentralisasi. Namun, sistem federal ini tidak berlangsung lama karena dinilai kurang sesuai dengan semangat Persatuan Bangsa Indonesia. Masa UUDS ke-1950. Setelah itu, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan melalui UUDS ke-1950. Pada masa ini mulai diperkenalkan konsep desentralisasi dalam pemerintahan daerah. Meskipun demikian, pelaksanaan otonomi daerah belum berjalan secara optimal. Pemerintah pusat masih memiliki peran yang cukup dominan dalam mengatur kebijakan di daerah. Orde Lama dan Orde Baru. Setelah Dekrit Presiden 1959, Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar ke-1945. Pada masa ini, khususnya pada era Soeharto, sistem pemerintahan cenderung sangat sentralistik. Pemerintah pusat memegang kendali yang kuat terhadap daerah, sementara pemerintah daerah lebih berperan sebagai pelaksana kebijakan. Akibatnya, otonomi daerah belum dapat berjalan secara nyata. Era reformasi. Perubahan besar terjadi pada era reformasi setelah tahun ke-1998. Melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 diperluas dan diperjelas untuk menyesuaikan dengan tuntutan demokrasi. Perubahan ini menjadi titik balik dalam sistem pemerintahan daerah, karena mulai memberikan ruang yang lebih besar bagi daerah untuk mengatur urusannya sendiri. Isi pasal 18 setelah amandemen. Setelah amandemen, pasal 18 menegaskan bahwa daerah memiliki otonomi seluas-luasnya. Selain itu, diatur pula pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah secara lebih jelas. Tidak hanya itu, negara juga mengakui adanya daerah yang bersifat khusus atau istimewa, serta menghormati keberadaan masyarakat, hukum adat beserta hak-haknya. Kondisi saat ini. Indonesia menerapkan sistem desentralisasi dalam pemerintahan. Daerah memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengelola
urusannya sendiri. Selain itu, kepala daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat, sehingga memperkuat prinsip demokrasi dan meningkatkan partisipasi publik dalam pemerintahan. Kesimpulan, secara keseluruhan, Pasal 18 dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perkembangan yang signifikan. Dari yang awalnya bersifat sederhana dan sentralistik menjadi lebih rinci dan desentralistik. Perubahan ini menunjukkan upaya untuk menciptakan pemerintahan daerah yang lebih mandiri, demokratis, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di setiap daerah. Cukup sekian. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Terima kasih.